paling mulia akhlaknya, paling ganteng wajahnya. Di hari beliau mau melamar Siti Aminah itu banyak sekali perempuan yang jatuh sakit. Setelah kita hampir mau bunuh diri. Kenapa? Karena patah hati. Kok purnama kota Mekah tidak menjadi milik mereka, malah melamar Aminah. Baginda Nabi SAW, ayah baginda Nabi Said Abdullah itu manusia paling baik akhlaknya dan paling ganteng wajahnya. Jadi baginda Nabi ketika belum lahir itu siapa saja yang dihinggap dalam tanda petik oleh beliau, dihinggapnya Nur Muhammad, itu menjadi manusia yang paling istimewa. Ketika masih di Nabi Ibrahim paling istimewa. Ketika kemudian jatuh ke Nabi Ismail paling istimewa. Sampai ketika jatuh kepada Sayyid Abdullah menjadi manusia yang sangat istimewa, paling disayang sama Abdul Muttalib kakeknya. Dan ketika Sayyid Abdullah sedang jadi idola purnamanya Makkah, kemudian memutuskan untuk menikah dengan Aminah. Setelah pernikahan itu dan kemudian berpindahlah cahaya itu dari Abdullah kepada Aminah. Maka Siti Aminah ketika mengandung baginda Nabi itu, beliau bisa melihat timur sampai ujung, beliau bisa melihat barat sampai ujung, melihat utara sampai mentok, melihat selatan sampai mentok. Seolah-olah langit dan bumi ada di depan mata beliau, semua nampak. Sehingga beliau itu bisa melihat kafilah ribuan kilometer ya, dari tempat beliau dengan cahaya Muhammad SAW yang sedang berada di dalam janin beliau atau sedang berada di dalam rahim. Baginda SAW kemudian lahir. Ketika sudah lahir, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ibunya hanya sempat mengurus beliau itu kurang lebih sampai usia 6 tahun saja. Itu pun tidak menyusui karena disusukan pada saat itu tradisi masyarakat Mekah, mereka akan menyusukan anaknya itu kepada orang-orang yang ada di kampung. Maka baginda Nabi SAW yang masih jabang bayi disusukan kepada Ibu Halimah As-Sa'diyah, orang dari pedalaman Bani Sa'ad yang pada saat itu datang ke kota Mekah untuk mencari-cari anak-anak susuan. Semua orang yang datang ke Mekah sudah dapat anak susuan kecuali Halimah. Sampai akhirnya kemudian ada yang memberitahu semuanya sudah dapat dan semuanya sudah habis. Yang tersisa tinggal satu orang anak yatim yang belum dapat ibu susu. Maka Halimah tergerak karena keyatimannya, dia bilang sama suaminya, barangkali anak yatim itulah yang akan jadi berkah buat kita. Mari kita susui anak yatim. Dibawalah anak yatim dari Pakuan Aminah, kemudian dibawa ke pedalaman Bani Sa'ad dan sejumlah berkah pun terjadi. Unta-unta, kambing-kambing di pedalaman Bani Sa'ad yang tadinya kurus-kurus, hanya dengan membawa baginda Nabi itu jadi gemuk, yang tadinya tidak mengeluarkan susu jadi mengeluarkan susu, sehingga gembira sekali keluarga Halimah. Sampai-sampai kemudian dia menyatakan, betul anak yatim yang satu ini membawa berkah bagi kehidupan kita. Di sana baginda Nabi disusui dengan normal selama kurang lebih 2 tahun. Ketika Nabi usia setelah 2 tahun disusui, dikembalikan ke pelukan ibunya Siti Aminah, dan kemudian hanya selang 4 tahun saja, artinya berarti usia Nabi 6 tahun, Siti Aminah kemudian wafat. Dan Nabi kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib sampai usia 8 tahun. Di usia 8 tahun baginda Nabi, kakeknya pun meninggal. Ini baginda Nabi menjadi cucu yang amat sangat disayangi. Sayyidina Abdul Muttalib itu di dekat Ka'bah, itu dulu ada tempat untuk berkumpul masyarakat, kalau kayak kita kayak balai RW lah begitu, atau balai desa. Maka tidak ada orang yang berani duduk di kursinya Abdul Muttalib, saking wibawanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu raja saja ketemu Abdul Muttalib itu ngepet. Malaikat, setan, jin ketemu Abdul Muttalib itu ngepet. Ya. Tapi sehingga kemudian beliau itu sangat disegani, sangat berwibawa. Tidak ada yang berani duduk di tempat duduk beliau itu kecuali Muhammad. Ya, cucunya yang satu ini, ya, itu berani duduk ya di singgasana kakeknya. Bahkan Abdul Muttalib juga merasa heran, Sayyid Abdul Muttalib ini. Karena kalau lagi ada musim tahunan, musim haji, di mana para dukun segala macam datang, itu kalau Nabi Muhammad lewat, dukun itu hilang ilmunya. Gitu, para dukun itu teriak hilang ilmunya, nggak bisa beramal, nggak bisa praktek, nggak bisa apa. Sehingga mereka bilang sama Abdul Muttalib, ya Abdul Muttalib, innal libni hada lasya'na. Wahai Abdul Muttalib, cucumu yang ini, anakmu yang ini kayaknya bakal jadi orang besar. Tumpul ilmu
kami kalau ada dia, katanya begitu. Jadi Nabi Muhammad itu kelahirannya, kehadirannya membuat tumpul kesyirikan. Ya, itu luar biasa itu. Nah, usia 8 tahun Nabi Muhammad, kakeknya Abdul Muttalib meninggal. Banyak hal yang bisa diceritakan, tapi kami peringkas dan persingkat saja. Kemudian baginda Nabi SAW hidup diasuh oleh pamannya, namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini bukan paman Nabi yang kaya, tapi miskin dan akhlaknya sangat mulia. Beliau pun kemudian dirawat oleh Abu Thalib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejumlah peristiwa pun terjadi di mana Abu Thalib ini pernah membawa baginda Nabi di usia 9 tahun untuk berdagang ke Syam. Konon usia 12 tahun dibawa lagi untuk berdagang ke Syam, tetapi kemudian balik. Kenapa? Karena sebelum balik oleh pendeta Bahira, karena mereka menemukan tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad dan disarankan untuk pulang, takut nanti dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu dari dulu targetnya membunuh Nabi. Kalau sekedar membunuh orang Gaza, bagi mereka itu cetek. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, nggak usah terlalu gimana. Nama Yahudi memang begitu sudah. Nabi aja mau dia bunuh, dan para nabi yang sebelumnya juga dibunuh sama mereka. Kalau kita orang Islam, nggak ada apa-apanya bagi mereka membunuh orang Islam. Nah, kita sudah sampai ke pelataran Fakir di sekitar